Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat butir soal di aplikasi Internet Base Test MI Hidayatul Falah Bali Boto. Pertama kali kita akan mengakses websitenya terlebih dahulu. Silakan klik mihidayatulfalah.sch.id. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan klik penilaian. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah halaman ibt.mihidayatulfalah.sch.id Internet Base Test. Selanjutnya kita akan masuk. Silahkan klik login. Menunya ada di pojok kanan atas. Silahkan masukkan username dan password. Nah, kemudian tampil seperti ini. Nanti pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu ampu muncul di halaman ini. Dan pastikan ini nama Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai membuat soal di pelajaran yang kita ajar. Contoh bahasa Arab. Kita klik pelajaran bahasa Arab. Klik aplikasinya Asesmen Madrasah. Ini adalah halaman Asesmen Madrasah. Silakan Bapak Ibu klik soal. Nah, di bagian ini silakan kita klik tambah. Kemudian klik soal baru. Nah, di sini ada beberapa jenis soal. Ada jenis soal pilihan ganda, ada benar salah, dan pencocokkan. Dan ini sering sekali digunakan di dalam ujian-ujian kita. Oke, untuk contoh pertama saya akan mengajarkan soal jenis pilihan ganda. Klik pilihan ganda, kemudian tambahkan. Nah, ini sudah masuk ke halaman pembuatan butir soal. Saya akan memberikan menu-menu yang pokok atau yang penting kita isi saja. Yang lain tidak perlu dirubah dan tidak perlu diisi. Yang pertama yang perlu diisi yaitu nama soal. Nah, nama soal diisi dengan angka urut 01. Jadi menggunakan 2 digit ya, biar nanti pengurutannya nanti mudah ketika kita masuk ke arsip bank soalnya. Kemudian bagian yang kedua yang wajib diisi selain nama soal yaitu teks soalnya. Ini adalah isi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Soalnya sudah saya buat. Berikutnya saya akan kenalkan beberapa menu yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan gambar atau video mungkin atau audio atau mungkin kalau pelajarannya eksak atau matematika dan sejenisnya bisa menambahkan seperti ini. Rumus-rumus atau simbol Yunani mungkin jika perlu ya seperti ini ya. Ini bisa. Nanti silahkan dicoba. Oke. Berikutnya gambar kita akan unggah. Kemudian jelajah repositori. Ini banyak pilihan. Jika gambar sudah pernah Bapak Ibu unggah, bisa Anda lihat di sini berkas baru atau bank konten atau berkas pribadi. Mungkin ada di folder-folder ini. Maka klik unggah berkas. Kemudian kita pilih filenya di komputer kita mana file yang akan kita unggah. Nah, ini filenya. Catatan, jika mengunggah file semua, baik itu video maupun gambar, audio, itu harus di bawah 1 MB. Jika lebih dari itu, gunakan link. Jadi caranya untuk video YouTube, ya, kita bisa menyisipkan di dalam sebuah pertanyaan atau bahkan jawaban-jawaban yang diperlukan. Sebelumnya, kursor pastikan ada di bawah. Ya. Caranya, Bapak Ibu bisa klik
video ini, multimedia, klik multimedia. Nah, kemudian klik video, karena nanti yang akan sisipkan video. Nah, berikutnya apa? Cari link YouTube. Contoh, saya sudah menyiapkan link ini. Nanti Anda bisa klik kanan, salin URL video, atau bisa dari sini, bagikan. Nah, bagikan, salin, udah, tutup kembali. Kembali ke sini, dan link yang sudah di-copy tadi kita tempel di sini. Oke. Seperti ini udah tampil. Nah, coba kita simpan nanti tampilannya seperti apa. Oke, soal nomor 4. Kita lihat previewnya. Nah, seperti itu. Gambar juga bisa. Jadi nggak perlu ngunduh gambar, langsung cari di Google, gambar, klik kanan, dan kita cari copy image address, yang ada addressnya ya. Kemudian kita kembali ke sini, dan kita cari tempatnya ya, di bawahnya lagi. Nah, di bawahnya ini. Kita batasi dulu pakai ini. Oke. Yang atas tadi video, yang bawah nanti rencana kita akan uji coba untuk memasukkan gambar. Oke, kita taruh gambar tersebut di sini nanti, dan kita klik ini, image atau gambar. Nah, URL-nya taruh sini. Ditempel. Nanti seperti ini. Nah, gambarnya sudah muncul kan? Jadi kita tidak perlu ngunduh. Nah, tinggal kita sesuaikan. Jangan lupa gambar ini hanya dekoratif, dicentang, disesuaikan ukurannya seperti ini. Oke, habis itu simpan. Nah, ini alternatif lebih mudah, biar kita tidak nyimpen-nyimpen gambar di server sekolahan kita, internet based test ini. Ini memperingan juga nanti ya. Oke, kita coba simpan ya. Oke, selesai, kita cek. Nah, muncul gambarnya kan? Oke, jadi ini sangat mudah sekali, dan apapun bisa. Nanti audio bisa, atau gambar dan video juga bisa. Jadi nggak perlu ngupload di website kita. Jadi biar website kita lebih ringan, tidak dipenuhi oleh gambar-gambar. Kemudian simpan gambar. Nah, gambar sudah muncul. Jika kurang jelas bisa kita tarik. Nah, ini bisa kita hapus karena sudah dibekali dengan gambar ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya yang kedua, ini tidak ada perubahan. Nah, ini juga tidak ada perubahan, tapi ini saya jelaskan maksudnya apa. Jadi jika ingin Bapak Ibu menghendaki nanti jawabannya hanya satu jawaban yang benar, maka tidak ada perubahan. Namun jika ada dua jawaban yang benar, nanti bisa memilih lebih dari satu. Tapi rata-rata ini tidak ada perubahan. Kemudian yang ini, acak pilihan. Nah, pilihan jawabannya nanti apakah diacak atau urutannya sama seperti ini. Yang A seperti ini, yang B seperti di sini. Kalau saya memilihnya acak, agar nanti meminimalisir kecurangan peserta ujian. Nah, berikutnya jenis pilihan. Nah, ini penomorannya dikasih atau tidak. Biasanya kan kita bisa melihat di sini contohnya ya, alif, ba, jim, dal, kayak gitu ya. Dikasih nggak seperti itu? Kalau dikasih berarti Bapak Ibu pilih ini A, B, kayak gitu ya. A-nya mau A besar atau A kecil. Tapi kalau ini saya tidak memilih penomoran. Selanjutnya, masuk ke bagian penting, yaitu kita mengisi jawabannya. Di sini. Ini karena bahasa Arab, saya akan ganti dari kanan ke kiri ya. Kalau ini Latin, dari kiri ke kanan. Oke. Ini jawabannya. Karena ini saya
pilih jawaban yang benar ada di pilihan pertama, maka penilaiannya saya berikan 100%. Artinya, nanti jika peserta ujian memilih jawaban saikun, maka jawabannya benar. Ingat, di sini tidak perlu Bapak Ibu menulis abjad lagi. Contoh, alif. Seperti ini nggak usah, tidak perlu. Atau ba, dan seterusnya, atau jim. Tidak perlu seperti ini, langsung saja jawabannya. Langsung saja jawabannya. Karena nanti ini akan diacak oleh sistem. Bisa jadi saik nanti ada di D, bisa di C, atau bisa di A. Kayak gitu ya, acak. Kemudian di sini jangan diisi Bapak Ibu ya. Ini umpan balik jangan diisi. Untuk saat ini tidak dibutuhkan. Kemudian pilihan yang kedua saya isi dengan Tobibun namanya. Oke, karena ini salah jawabannya, maka nilainya saya klik tidak ada. Pilihan yang kedua, Mudarisun. Oke, karena juga pilihan yang salah, nilainya tidak ada. Kemudian yang terakhir, karena ada 4 pilihan, Muhandisun. Oke, sudah 4 pilihan jawaban sudah saya isi. Selanjutnya langsung saja kita simpan. Untuk menu yang lain tidak perlu, langsung simpan perubahan. Nah, seperti ini previewnya. Jadi teracak ya. Yang saikun tadi pilihan pertama otomatis teracak oleh sistem. Jadi kemungkinan meminimalisir kecurangan peserta ujian nanti ya. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh jenis soal yang kedua. Seperti biasa, kita lanjut tambah soal. Soal baru. Nah, soal benar dan salah. Bentuk sederhana. Pilihan ganda hanya 2 pilihan ya, benar dan salah. Jadi nanti di dalam satu susunan pertanyaan-pertanyaan ya, Romawi 1 ini bisa banyak model jenis pertanyaan, tidak hanya pilihan ganda yang berjumlah 4 pilihan jawaban, tapi bisa Bapak Ibu bisa mengisi dengan benar salah atau menjodohkan juga bisa. Nah, ini adalah soal benar dan salah. Untuk nama soal, lanjut karena ini yang kedua berarti 02. Nah, soalnya kita akan isi di sini. Oke. Kemudian yang ini tidak ada perubahan, ini juga. Kemudian, nah, ini jawabannya benar atau salah. Nah, seperti itu ya. Jawabannya adalah salah. Kayak gitu ya. Udah itu aja. Yang lain nggak ada lagi. Kalau yang pernyataan di atas ini benar, maka di bagian jawabannya ini, jawaban benarnya adalah benar. Seperti itu ya. Oke. Udah lebih simpel dan kita bisa simpan perubahan. Kita klik loop ini. Oke. Berikutnya kita akan membuat jenis soal yang terakhir, yaitu mencocokkan. Oke. Kita akan tambah kemudian soal baru mencocokkan. Oke ya. Nah, kita di sini tambahkan soal jenis mencocokkan. Nama soal kita isi 03. Nah, teks soal ini kita isi perintah soal saja. Jadi contohnya seperti ini. Udah seperti ini. Jadi ini isinya, teks soalnya isinya dengan perintah soal saja. Selanjutnya akan kita lanjut ke bagian jawaban. Muhandis. Oke, jawabannya apa? Arsitek.
atau insinyur gitu ya. Berikutnya tajirun. Tajirun artinya pedagang. Jadi yang diisi adalah jawaban yang benar semuanya dari soal tersebut. Nanti akan diacak oleh sistem. Surtiyun. Surtiyun. Oke. Jawabannya adalah polisi. Oke. Kita buat contoh 3 dulu. Nah, seperti ini muhandisun jawabannya arsitek, tajirun pedagang, dan surtiyun polisi. Langsung saja simpan perubahan. Kita cek preview pratinjau soal terakhir yang barusan kita isi. Kita cek. Nah, di sini pilihan pertanyaan-pertanyaan sudah muncul, surtiyun, tajirun, muhandisun. Nah, surtiyun pilihannya bisa peserta ujian bisa memilih ya mana yang benar. Ini kayak gini contohnya ya. Nah, coba ini benar atau salah nanti ya. Kirim. Sudah seperti itu. Sudah selesai. Baik, berikutnya kita akan tentukan bobot soal. Setiap butir soal kita akan tentukan bobot soal berdasarkan dengan tingkat kesulitannya. Jadi, jika soal tersebut mudah, maka kita atur saja bobot soalnya dengan angka 1. Seperti ini. Nah, jika soal tersebut tergolong susah, maka kita akan tentukan 3 contoh. Namun jika sedang bisa diberi bobot soalnya dengan angka 2. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tentukan nilai maksimum. Nilai maksimum ini secara standar yaitu 10 atau 100. Jadi jika memang Bapak Ibu tidak perlu mengolah kembali hasilnya nanti, nilai akhir akan muncul dengan rentang 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Namun jika perlu diolah kembali, saran saya nilai maksimum disamakan dengan total nilai. Total nilai yang ada di dalam kumpulan pertanyaan, kumpulan soal di sini adalah 7, maka nilai maksimum saya tentukan 7. Simpan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke settingan, setelan. Kemudian kita lihat di bagian waktu pengerjaan. Nah, ini harus ditentukan Bapak Ibu. Kuis dimulainya harus diaktifkan. Artinya, agar nanti siswa yang masuk ke website ini baru bisa mengerjakan tes tersebut di waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal ujiannya. Contohnya ditentukan tanggal 30 April jam 8.00. Contoh seperti ini ya. Dan waktu mengerjakan jika Bapak Ibu ingin membatasi durasi, boleh mengaktifkannya. Nanti tes ini dilaksanakan dalam durasi berapa menit ke depan. Kalau saya biasanya ya 60 menit. Cukup mungkin ya untuk mengerjakan Romawi 1 jam. Kemudian di bagian nilai, kemudian ini diizinkan 2 kali atau 3 kali. Untuk remedi 2 kali, silahkan dipilih. Gitu ya. Bisa langsung disimpan dan tampilkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, asesmen madrasah mata pelajaran bahasa Arab ini akan dibuka pada hari Selasa tanggal 30 April jam 8. Jadi, jika belum waktunya, maka tes ini belum bisa dikerjakan oleh peserta tes. Kemudian ini hanya bisa dikerjakan 1 kali, dan ini waktu mengerjakan 1 jam. Kuis ini tidak tersedia sekarang karena belum waktunya dibuka. Oke, saya kira itu cara kita menambahkan butir soal di sebuah aplikasi penilaian Internet Based Test MI Hidayatul Falah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.